teman-teman, apa kabar? Semoga Anda semuanya senantiasa diberi kesehatan dan kewarasan. Oke teman-teman, kali ini saya akan sarapan. Yang sarapan ini insya Allah sangat sehat buat menuntaskan gejala virus COVID-19. Jadi gejala virus COVID-19 itu adalah yaitu demam, kemudian pilek, kemudian batuk, kemudian radang tenggorokan seperti bronkitis gitu ya, dan kemudian akhirnya merusak paru-paru gitu kan. Nah, sebelum kita itu parah banget, jika Anda mendapatkan gejala-gejala seperti itu, marilah kita segera merubah cara makan. Jadi kita sarapannya yang sehat-sehat, yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh untuk menuntaskan penyakit-penyakit virus dan menambah imunitas kita. Apa saja itu? Nah, ini kebetulan saya punya nanas ya. Jadi nanas ini bagus banget teman-teman untuk radang tenggorokan. Jadi kita sarapan nanas ya. Tapi pastikan Anda itu tidak makan nasi, belum makan nasi. Jadi di waktu perut kosong ya. Pagi hari seperti biasa saya anjurkan untuk minum ini jamu teman-teman ya. Jamunya ini kalau untuk imunitas atau untuk radang tenggorokan Anda bisa membuatnya sendiri, yaitu dari kencur, kunyit. Kalau nggak ada mah bisa pakai jahe, kayu manis, serai, dan daun sirih ya. Masing-masing takarannya yang empon-empon tadi itu 2 jempol. Dan untuk kasih daun sirihnya itu dalam 1 hari itu cukup 3 lembar saja. Karena kalau kebanyakan Anda akan susah untuk BAB-nya. Jadi cukup 3 lembar daun sirih yang tua ya, nggak tua-tua banget sih, yang jangan yang muda juga, pokoknya yang sedang lah. Kira-kira itu dari tangkai itu 5 ke bawah gitu, 5 cabang gitu ya. Nah, itu ini jamunya ya. Maaf ya, mau saya minum dulu. Mari teman-teman. Ini jamunya ini tadi saya bikin untuk 3 hari sekalian gitu. Jadi tiap pagi saya angetin, saya tambahin air. Oke, ini nanas. Saya potong-potong ya. Tangan saya sudah bersih nih ya. Jadi langsung aja pakai tangan. Potong-potong kecil aja biar makannya itu mudah. Ini hati nanas teman-teman, jangan dibuang ya. Bukan soal pengiritan loh, tapi ini untuk obat loh. Hati nanas itu dipercaya bisa menyembuhkan benjolan, kanker, tumor jinak, bisa membantu menyembuhkan penyakit-penyakit seperti itu. Dan nanas mengandung enzim bromelin yang bagus sekali untuk pencernakan. Jadi selalu kita butuhkan itu adalah buah-buahan ataupun makanan yang bagus untuk pencernakan. Dan ini supaya lebih bagus lagi dan supaya kenyang, ini sarapan jam ini ya teman-teman. Nah, ini untuk orang yang tidak diabetes, ini bisa makan banyak nih, segini ya teman-teman. Nih, ini saya rasa udah cukup. Tapi bagi Anda yang diabetes, ini kurma jangan banyak-banyak ya. Cukup 3 aja atau 4. Ini manis loh teman-teman. Kok boleh Bu? Boleh karena perut kita lagi kosong, karena kita tidak makan nasi. Kalau buah ataupun kurma ini kan manis ya. Kita makannya di waktu perut kosong, maka dia tidak akan melonjakkan gula darah teman-teman. Jadi jangan salah,
Boleh loh ya kita makan kurma, yang diabetes itu boleh, tapi ada takarannya ya. Kalau sudah campur dengan buah yang manis, nanas ini kan manis ya, asam-asam manis gitu, nah itu dikurangi. Misalnya kurma doang nggak punya apa-apa, kurma bisa 7, jadi seperti sunnah Rasulullah SAW ya teman-teman. Seperti juga anjuran Dr. Zaidul Akbar, saya suka menonton ceramahnya dia di IG atau di YouTube, banyak juga ya teman-teman tuh pada nge-share gitu. Nah itu saya cocok banget dengan apa yang dia katakan. Kemudian teman-teman ini dikasih garam Himalaya. Kalau nggak punya Bu, konon mahal ya Bu. Ya memang, maafkan saya ya kalau saya menganjurkan garam ini memang agak mahal, tapi walaupun mahal segini, ini cuma 20.000 dan pemakaian itu sangat sedikit, jadi awet banget, jadi nggak mahal. Yang tadinya mahal menjadi tidak mahal karena pemakaiannya awet dan dia sangat berguna untuk radang tenggorokan, untuk batuk ya. Nah ini bagus banget, sudah kayak gini ya teman-teman. Ini dikasih air supaya kita nanti bisa kenyang, karena kita nggak makan nasi. Jadi pagi ini saya akan sarapan ini saja sampai jam 10. Nanti kalau lapar saya mau bikin sesuatu, ikutin ya. Ini misalnya Anda yang suka manis ya, kalau saya sudahlah begini aja sudah cukup. Tapi bila Anda ingin manis lagi, kasih madu 1 sendok nggak apa-apa. Madunya yang murni ya, tanda kutip harus murni teman-teman ya. Kalau nggak murni sama dengan makan sirup Anda nanti, jadi gula darahnya jadi naik. Oh ya teman-teman, ini kurma, ini rasanya enak banget, tapi saya nggak tahu harganya, saya nggak jualan, hanya merekomendasikan saja. Ini mereknya apa ini? Dates atau Detes ya. Nah ini saya nggak tahu harganya karena Pak suami yang belikan. Ini enak gitu. Kemarin pernah beli yang namanya kurma apa ya, kurang enak gitu, saya kurang cocok deh. Sukari kalau nggak salah. Ya mungkin bagi Anda yang lain ya cocok ya. Tapi kata saya tuh kalau manis gitu loh, manis banget. Kalau untuk campuran kue-kue mungkin bahan-bahan itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini enak nih, rasanya juga legit. Oh ya teman-teman, ini kurma yang sudah direndam kayak gini bisa dibiarkan sampai nanti 1 jam 2 jam itu lebih bagus lagi ya. Terus ditutup, nanti dia itu akan apa itu mengeluarkan zat-zatnya sama biji-bijinya nih, harusnya ya direndam teman-teman ya. Terus ditutup, nanti kita minumnya nanti setelah dia bisa mengeluarkan khasiat-khasiat bijinya itu ya. Bijinya kurma itu bisa untuk obat. Dulu ibu saya waktu liver teman-teman minum biji kurma itu ditumbuk, dideplok gitu kalau orang Surabaya, dideplok sampai jadi ini dulu, digoreng dulu, kemudian dideplok atau dihaluskan keras banget, terus diminum. Itu untuk obat radang empedu dan liver teman-teman. Dulu ibu saya minum itu sama temulawak, ada lagi sih, alhamdulillah sembuhnya lantaran dari itu teman-teman ya. Aku mau nyobain ya, bismillah. Enak banget teman-teman. Ini airnya air hangat ya, nggak panas. Jadi ini rasanya kayak manisan nanas itu loh. Zaman dulu kan ada ya. Tapi ini mentah aja gini, nggak usah direbus ya. Kasih madu boleh, enggak juga boleh. Tapi untuk diabetes saya sarankan nggak usah aja ya. Gini aja udah enak kok. Oke teman-teman, sekarang lanjut ke makan sarapan yang kedua, yaitu camilan jam 10. Ikutin terus ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Sebenarnya kulit kentang itu teman-teman bagus loh untuk serat. Di luar negeri itu kulit kentang sudah dijual. Jadi keripik kulit kentang. Kentang sudah halus. Sekarang saya mengambil wortel, kira-kira 4 aja. Nih segini ya. Ini berapa nih kira-kira?
kira-kira 1,5 ons lah sawah. Kita kupas dulu ya teman-teman. Sampahnya taruh sini. Pokoknya saran saya pagi hari itu jangan sarapan. Sarapannya buah aja, atau kalau nggak punya buah sayur mayur atau makanan yang ringan dicerna. Telur juga sebenarnya masih dimaafkan ya, telur. Tapi kapan kita makan buahnya gitu loh. Kalau kita punya buah ya kenapa tidak kita makan buah dulu. Nanti setelah setengah jam makan buah itu baru boleh makanan yang sebangsa protein, telur itu boleh. Tapi harus ada jeda ya, nggak boleh langsung buah dicampur telur, tuh nggak boleh. Kenapa? Karena buah itu manis, mengandung gula. Dengan manis-manis dicampur dengan makanan seperti telur, tepung-tepungan, roti, itu di perut akan menjadi fermentasi dan akan membusuk. Jadi khasiat buah itu tidak akan dicerna menjadi yang bermanfaat, vitamin-vitamin harusnya kan bermanfaat buat tubuh. Tapi karena dia membusuk dengan adanya dicampur dengan protein, dengan nasi, dengan roti, dia akan membusuk di perut. Lama-kelamaan pembusukan itu akan mengendap. Ada sisa-sisa mengendap, akhirnya menjadi penyakit. Makanya banyak orang sakit kanker segala macam. Terus akhirnya bau juga, ada bau mulut, ada bau badan. Itu karena pembusukan, sampah-sampah di usus itu karena salah makan, makannya tidak benar gitu loh. Yang dimakan itu benar, buah, telur, nasi. Jadi yang bukan diabetes ya, nasi putih kan nggak apa-apa. Tapi waktunya salah gitu loh. Barengannya itu salah. Jadi kalau kita sambil ngupas ya teman-teman ya, saya kasih keterangan. Kalau kita makan protein hewan, sebaiknya jangan dicampur dengan protein nabati gitu loh. Itu berlaku buat siapa saja ya, bukan hanya untuk diabetes loh ya. Untuk orang yang pengen sehat, makanya seperti itu. Jadi makanya begini nih singkatnya ya, pagi sarapan buah sama madu boleh, kurma masih termasuk buah ya. Kurma itu makanan probiotik, mengandung asam amino tinggi, jadi dibolehkan untuk pagi hari. Kemudian siang, oh ya, jam 10 kalian masih lapar misalnya, kalian bisa makan lagi makanan yang masih ringan ya, seperti telur rebus atau kentang sedikit. Kalau sayur mayur nggak ada batas ya, boleh banyak. Kalau untuk asam urat beda lagi ya, sayurnya itu beda lagi. Wortel ini boleh. Kemudian setelah jam 10 camilan, saya bilang camilan aja ya, atau sarapan kedua jam 10 tadi makan apa? Contohnya kentang aja ya, kentang dikroket gitu, dimasak kroket dengan sayuran ya, tanpa daging ya, karena daging itu susah dicerna. Jadi pakai telur aja, telur masih gampang dicerna teman-teman. Kemudian nanti jam 12 baru makan siang, makan besar. Nah kalau Anda benar-benar pengen sehat, misalnya Anda punya ayam goreng, tahu tempe pepes, sayur mayur, dan sayur mayur mentah itu ya yang bisa dimakan untuk siang dan malam. Tapi caranya makan itu dibagi-bagi,
diseimbangkan, digandeng-gandeng. Jadi gini, Anda makan ayam goreng nggak apa-apa, ayam goreng boleh Bu, boleh, enak kan? Tapi pakai lalap, sayuran mentah, selada, timun, tomat gitu. Nggak pakai nasi tapi ya, maafkan daku, nggak pakai nasi loh. Aduh, masa nggak pakai nasi Bu? Lapar dong. Enggak, coba bikin capce tanpa daging ya, karena sudah ayam goreng udah banyak. Kecuali ayam gorengnya kamu sedikit, boleh ayamnya itu disuir-suir, dicampur dengan wortel, caising, kemudian jamur. Nah itu makan siang. Jadi boleh itu protein hewan dengan sayur mayur, no nasi, no roti, no mie ya. Kemudian sorenya, malamnya kalian bisa makan nasi dengan tadi pepes tahu, tempe goreng, tanpa ayam, tanpa telur ya, tapi wajib pakai sayur. Udah itu aja kok, gampang banget. Itu pola makan food combining teman-teman ya. Tapi sekarang banyak sekali orang pada mengerti. Seperti dokter Zaidul Akbar, beliau juga pola makannya itu hampir seperti itu. Kalau pagi beliau tidak sarapan, tidak menganjurkan sarapan nasi ya, beliau menganjurkan kurma. Ini saya campur ya, udah halus itu. Ini kali jamurnya kira-kira segitulah, 1 sendok teh nggak apa-apa. Semua ini dicampur ya, kemudian dikasih telur juga. Kasih telur ya teman-teman, satu butir. Dan ini bawangnya juga dicampur menjadi satu. Oh iya, ini dikasih tepung maizena ya, ini kayak gini, kira-kira 2 sendok saja. Terigu juga boleh, tapi terigu itu kurang bagus untuk pencernakan. Kalau ini kan dari jagung, jadi walaupun tepung ya tetap kita perhatikan tetap yang mengandung serat gitu ya. Jadi apa yang kita masak itu yang kita dapatkan gitu loh, hasilnya yang kita makan itu akan terbukti di badan kita gitu. Ini nanti kita goreng sesendok demi sesendok. Saya mau nyoba goreng pakai sedikit minyak kayak dipanggang gitu ya. Sebagian saya bikin begitu, dan sebagian lagi saya pakai minyak. Yang minyak untuk anak-anak, yang orang tua dikasih yang sehat aja, yang minim minyaknya ya, minyaknya sedikit aja gitu loh. Oke, sekarang kita panaskan wajannya. Oh iya teman-teman, tadi itu hasilnya kurang bagus, ini ada yang pecah karena kayaknya kurang telur gitu. Akhirnya saya tambahin telur lagi, dan ini bagus. Jadi resepnya ini nanti telurnya tadi kan 1 ya, berarti 2 ya teman-teman ya. Loh, jadi bagus gini. Jadi telurnya 2 ya, 2 biji. Jangan 1, kalau 1 pecah. Nih ada yang pecah nih.
Ini saya goreng pakai minyak sedikit aja, tapi agak banyak daripada tadi gitu. Tapi nggak sampai tenggelam ya. Jadi paling tidak ini masih menghemat minyak dan menghemat lemak di tubuh kita supaya tidak bertimbun di tubuh kita gitu. Maksudnya dengan kita menghemat minyak, di tubuh kita pun sehat. Nah, ini sudah matang. Taruh di piring. Ini lebar-lebar banget ya teman-teman. Ini ya, ini untuk camilan jam 10 ya bagi orang diabetes. Gak usah banyak-banyak ya, banyakin sayurnya aja. Tapi jika Anda seorang lelaki yang masih beraktivitas padat, Anda boleh makan ini keempat-empatnya. Ini ya, untuk lelaki yang beraktivitas padat. Bagi ibu-ibu yang di rumah aja, yang kerjanya kurang beraktivitas, kurang jalan-jalan, cukup 2 saja ya. Terpaksanya 3. Jadi kentang itu teman-teman, daripada nasi, dia itu masih lebih sehat karena indeks glikemiknya itu lebih rendah dari nasi. Dan kentang dia juga mengandung vitamin, serat. Jadi walaupun dia karbohidrat, tapi termasuk karbohidrat kompleks. Jadi dia masih ada seratnya, masih ada zat besinya, masih ada vitamin C-nya. Kemudian dicampur dengan wortel. Nah, wortel apalagi tahu sendiri kan, wortel itu mengandung vitamin A yang sangat tinggi. Semakin dia dimasak, semakin dia tinggi khasiatnya, apa itu beta karotennya itu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat menu makan sarapan jam 10 ini. Semoga bisa mengenyangkan dan bisa memuaskan sehingga kita tidak ingin jajan-jajan lagi, ngemil-ngemil lagi ya. Sampai jumpa.